Kitab suci orang Kristen tidak begitu saja jatuh dari surga, tetapi ditulis oleh manusia. Kalau begitu, mengapa bisa disebut kitab suci? Jawabannya, karena Allah lah yang memberi inspirasi atau ilham kepada mereka yang menulis kitab suci. Mereka yang menulis kitab suci adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menulis apa yang dikehendakinya. That's why, walaupun ditulis oleh manusia, tetapi tulisan-tulisan yang dihasilkan tetaplah suci, karena sejatinya Allah lah yang menulis kitab suci lewat orang-orang yang dipilihnya ini. Karena itu, seluruh tulisan dalam kitab suci diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar, meyakinkan, menegur, dan mendidik dalam kebenaran. Kitab suci orang Kristen dalam bahasa Indonesia disebut Alkitab, yang merupakan bentukan dari kata bahasa Arab, al dan kitab. Nama aslinya berasal dari kata Yunani, biblion, yang berarti buku. Kata biblion diambil dari nama kota pelabuhan di Fenisia yang mengolah bahan papirus sebelum diperdagangkan dan dikirim ke Yunani. Bentuk jamak dari biblion adalah to biblion yang dalam bahasa Latin menjadi Biblia. Dari sinilah muncul nama-nama modern seperti Bible dalam bahasa Inggris, Biblia dalam bahasa Spanyol, Biblia dalam bahasa Italia, termasuk Alkitab dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimana Alkitab terbentuk? Guys, mulanya Alkitab tidak langsung berbentuk buku seperti yang kita pakai sekarang ini, melainkan dalam bentuk cerita-cerita lisan tentang Allah dan hubungannya dengan manusia yang dikisahkan secara turun-temurun. Ketika orang mulai mengenal aksara dan tulisan, kisah-kisah ini pun ditulis pada tembikar, batu, perkamen dari kulit binatang, dan papirus-papirus dalam bentuk gulungan-gulungan. Nah, tidak semua dari tulisan yang beredar ini dapat langsung diterima sebagai naskah kitab suci. Maka dari itu ada sebuah proses panjang yang namanya kanonisasi kitab suci. Singkatnya, kanon kitab suci ini merupakan kriteria atau standar yang ditetapkan untuk menentukan apakah tulisan-tulisan itu sungguh-sungguh bisa dikategorikan sebagai kitab suci atau tidak. Kalau memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, maka tulisan itu dapat dimasukkan ke dalam Alkitab. And Gereja Katolik lewat berbagai konsili mengkanonisasi Alkitab. Lalu jadilah Alkitab seperti yang kita pakai sekarang ini. Nah guys, Alkitab sendiri dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kitab-kitab Perjanjian Lama dan kitab-kitab Perjanjian Baru. Revisi dong. Bukan guys, kitab-kitab Perjanjian Baru bukanlah revisi dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Tetapi Perjanjian Lama memuat karya keselamatan Allah sebelum kedatangan Kristus yang sekaligus juga menubuatkan kedatangannya. Lalu Perjanjian Baru memuat karya keselamatan Allah yang tergenapi dalam diri Kristus. Nah, total kitab dalam Alkitab Katolik ada 73 kitab yang terdiri dari 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Alkitab Katolik diterjemahkan dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin, yang kemudian baru diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain seperti bahasa Indonesia. Konon sampai sekarang ini Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 2.700 bahasa di dunia. Kok butuh terjemahan? Tentu agar kamu, aku, dan semakin banyak orang mengerti sabda Tuhan. Begitulah perkenalan singkat kita dengan Alkitab. Thank you guys for watching and God bless you.